Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kami kelompok 1 yang beranggotakan Andini Febrianti, Fatima, Iha Nurul Ain, Irfa Izzatun Nafsi, dan Wiri Anissa Sifa akan memenuhi tugas mata kuliah Fisika Kesehatan yang bertemakan penerapan energi panas dan dingin. Baik teman-teman, sebelum beralih ke penerapan energi panas, dari mana sih sumber energi panas itu terdapat? Ada 5 sumber energi panas yang didapat. Yang pertama, energi panas matahari. Yang kedua, energi panas bumi. Yang ketiga, energi panas api. Yang keempat, energi panas listrik. Dan yang terakhir, energi panas gesekan. Energi panas matahari tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Contohnya, untuk pengering pakaian. Energi panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian sehingga mengurangi penggunaan listrik untuk mengeringkan pakaian kita. Contoh berikutnya juga pada pertanian. Energi panas matahari digunakan dalam sistem pertanian untuk memanfaatkan sinar matahari untuk fotosintesis sehingga meningkatkan produksi tanaman. Kemudian energi panas yang dihasilkan oleh bumi, yaitu energi panas yang berasal dari dalam perut bumi, seperti panas bumi, dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Selanjutnya, energi panas api. Api adalah zat berupa cahaya dan panas yang dapat dihasilkan dari bahan bakar minyak, gas, dan batu bara. Energi panas api digunakan untuk menghangatkan tubuh, memasak makanan, dan menyalakan lilin atau lampu minyak. Berikutnya, energi panas listrik yang berasal dari listrik dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti oven, rice cooker, kompor listrik, setrika, dan alat elektronik lainnya. Kemudian, energi panas dari gesekan. Gesekan dua benda dapat menghasilkan energi panas. Contohnya, ketika berada di tempat yang dingin, menggosokkan kedua telapak tangan dengan cepat dapat menghasilkan panas. Nah, apa kalian pernah mencobanya? Baik, selanjutnya izinkan saya, Fatima, memaparkan penerapan energi panas listrik pada setrika. Proses ini terjadi ketika elemen panas pada setrika mengalirkan arus listrik yang membangkitkan panas. Semakin besar arus yang mengalir, semakin tinggi panas yang dihasilkan. Nah, setrika itu berfungsi mengatur panas yang dihasilkan agar stabil dan sesuai dengan kebutuhan kita. Panas yang dihasilkan kemudian dialir ke alas setrika yang menyentuh langsung menuju pakaian, sehingga dapat menghaluskan kerut dan menghasilkan pakaian yang rapi. Dengan saya, Andini Febrianti, energi panas matahari terhadap pakaian. Energi panas matahari juga dapat dimanfaatkan untuk pengering pakaian secara alami. Dengan menjemur pakaian di bawah sinar matahari, radiasi panas dari matahari dapat membantu mengeringkan pakaian dengan efisien. Perubahan wujud ini disebut dengan menguap, yaitu berubahnya benda cair menjadi benda gas. Proses ini dibantu dengan peningkatan suhu yang didapat dari sinar matahari. Karena itu, saat menjemur pakaian di siang hari yang panas, maka pakaian akan lebih cepat kering. Lalu yang kedua ada energi panas bumi. Contohnya, energi panas bumi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, atau yang sering kita dengar dengan istilah PLTP. PLTP memanfaatkan fluida termal dari sumber panas bumi untuk memutar turbin. Turbin ini kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Untuk bisa mendapatkan fluida termal, terlebih dahulu harus mengebor sumur produksi panas bumi di lokasi yang memiliki potensi energi panas bumi. Kedalaman pengeboran biasanya 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan tanah. Saya Windri akan memaparkan materi mengenai energi gesekan. Pertama, gaya gesek dalam kendaraan. Gaya gesek antara ban mobil dengan jalan raya dapat menghambat gerak mobil dan memboroskan energi. Gaya gesek ini dapat menimbulkan panas berlebihan pada mesin mobil jika tidak dikelola dengan baik. Dengan saya, Iha Nurul Ain, saya akan menjelaskan mengenai penerapan energi dingin. Kata dingin itu sebenarnya hanya menggambarkan absennya panas di sana.
Panas atau kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Energi dingin ini bisa disebut dengan di mana energi listrik yang berubah menjadi dingin. Contohnya pada AC. Untuk contoh penerapan energi dingin pada AC selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Irfa Ani Ijatunapsi. Contohnya dalam penggunaan pendingin ruangan atau air conditioner, saat AC terhubung dengan listrik, terdapat perubahan energi yang akhirnya dapat membuat ruangan yang panas menjadi dingin. Pada umumnya, AC menggunakan gas freon untuk membuat ruangan menjadi dingin. Penggunaan gas freon inilah yang berpotensi menyebabkan pemanasan global dan peningkatan paparan cahaya ultraviolet ke bumi.